Apa maksudnya bahwa nur itu adalah bahagian wujudnya Allah, nyatanya Allah, hakikatullah? Bahwa nur inilah tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Nur ini tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah. Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, disebutlah namanya hakikatullah, ainullah, wujudullah. Atau dalam bahasa torikatnya disebut cermin Allah. Nah, ini bahasa torikat Bapak Ibu. Cermin Allah. Bahwa nur itu adalah cermin untuk memandang akan wujud nyatanya rupa Allah. Dalam bahasa syariatnya disebut namanya makhluk Allah. Nah, makhluk Allah. Atau bahasa lainnya hamba Allah. Ini istilah-istilahnya supaya kita paham. Jadi secara bahasa syariat, nur ini disebut makhluk Allah dan hamba Allah. Secara bahasa tarekat, nur ini disebut cermin Allah. Maka disitulah dijelaskan, wa khalaqa Adam ka suratihi khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku dan dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-Rahman. Makanya insan kita ini, alam ini disebut namanya cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Nah, secara makna hakikatnya wujud Allah, nyatanya Allah. Dan secara ma'rifat nur ini tiada lain adalah Allah. Tiada lain adalah Allah. Kenapa nur itu tiada lain adalah Allah? Karena memang asalnya Allah. Kalau memang itu asalnya Allah, maka nur itu adalah bahagian Allah. Kalau nur itu bahagian daripada diri Allah, maka bahagian daripada diri Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Jadi untuk mengenal dirinya, kenalilah nur itu. Nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan orang ya yang ahli syariat bertanya kepada Bapak Ibu. Di dalam hadis kita tidak bisa ya mengenal zat. Tak boleh kita mengenal zat. Yang boleh itu kita hanyalah memikirkan tentang makhluk, memikirkan tentang ciptaannya. Nah, siapa yang hafal hadisnya itu? Ada yang enggak dapat? Ada yang enggak hafal? Ustaznya pandai. Nah, hadisnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan kamu pikirkan zatnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengenal zat. Kita hanya bisa mengenal makhluk ciptaannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini nggak salah dia menyampaikan. Cuma dia masih buta untuk memahami makna yang terdalam dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, lihat. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Dan jangan kamu pikirkan zatnya. Wala tafakkaru fi zatillah. Kalau Bapak Ibu tidak mau memahami dan memikirkan zatnya, bagaimana Bapak Ibu akan tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Bagaimana kita akan mengingatnya kalau kita tak boleh memikirkannya? Ini maksudnya secara langsung kita tidak bisa mengenal zat itu. Tak bisa kita mengenal zat secara langsung, nggak bisa. Kalau kita tidak bisa memikirkan zat secara langsung, padahal dia akan ingin dikenal. Kalau dia ingin dikenal, maka cara memikirkan zat,
Memahami zat, mengingat zat, pikirkanlah ciptaannya. Pertanyaannya, kalau yang kita pikirkan itu adalah ciptaannya untuk mengenal zat, yang kita pikirkan itu adalah ciptaannya untuk memahami zat, pertanyaannya, mana yang dikatakan ciptaannya itu, Pak Jol? Mana yang dikatakan ciptaannya itu? Hah? Yang dikatakan ciptaannya itu Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya nurnya. Nur inilah yang disebut ciptaannya dalam bahasa apa tadi? Dalam bahasa itu adalah bahasa syariat. Saya buat sini. Nur inilah yang disebut namanya ciptaan dalam bahasa syariat, atau disebut namanya makhluk, atau disebut namanya sesuatu, atau disebut namanya hamba. Jadi yang dikatakan hamba, yang dikatakan makhluk, yang disebut namanya insan, yang dikatakan sesuatu itu adalah nur. Nur. Nah, yang kedua, dalam bahasa tarekat, makhluk ini, ciptanya ini disebut namanya cermin. Nah, ini bahasa tarekat lagi Bapak Ibu. Jadi makhluk ciptaannya itu dalam bahasa tarekat itu cermin. Cermin tempat memandang akan nyatanya zat Allah. Nah, dalam bahasa tauhid, makhluk itu disebut namanya wujud Allah. Ini bahasa tauhid. Wujud Allah atau nyatanya Allah. Atau bahasa lainnya. Nah, kita bukakan rahasia-rahasia semuanya. Bahasa lainnya, nur ini disebut namanya dengan baharu. Ya, baharu. Nur ini juga disebut namanya dengan muhaddas. Jadi nur inilah yang disebut baharu, nur ini yang disebut namanya muhaddas. Dari mana munculnya kata baharu dan muhaddas? Dari mana munculnya kata makhluk, kata cermin, kata wujud Allah? Munculnya kata baharu dan muhaddas itu ketika Allah telah mentajalikan dirinya. Jadi ketika Allah telah mentajalikan dirinya, mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya, maka pada saat dia menampakkan dirinya itu dihukumkanlah dengan bahasa baharu. Dihukumkan. Disebutlah namanya baharu. Ketika dia telah mewujudkan dirinya, disebut baharu, disebut muhaddas, disebut cermin, disebut makhluk, disebut sesuatu. Jadi apapun ucapannya, apapun yang kita bicarakan melalui bahasa, makhlukkah, ciptaankah, cerminkah, itu hakikatnya adalah nur tuh Bapak Ibu. Hakikatnya nur. Disitulah rahasianya. Untuk mengenal zat, kenalilah nur. Kenapa mengenali zat, kenali nur? Karena sesungguhnya nur itu adalah sifat. Cara memasang-masangkan kaji Bapak Ibu. Untuk mengenal zat, kenali sifat. Itu pas maksudnya tuh. Untuk mengenali kholik, kenali makhluk. Itu bahasanya Bapak Ibu. Untuk mengenali yang tiada, kenali yang ada. Untuk mengenali yang batin, kenali yang zahir. Ini pasangan-pasangannya dalam memahami kaji itu. Ya, untuk mengenali yang batin, kenali yang zahir. Maka yang zahir ini kenyataan yang batin. Jadi yang pertanyaannya, kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batinkah yang zahir, atau yang zahirkah yang wujud? Mana yang benar tuh Bapak Ibu? Yang batin ini yang zahir, atau yang zahir itu kah yang wujud? Yang batin inilah yang wujud, yang batin inilah yang zahir.
Itu maksudnya. Karena antara batin dengan yang zahir, yang sebenar ada yang mana? Yang batin yang sebenar ada. Kalau yang batin yang sebenar ada, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir ini kenyataan yang batin. Karena Allah itu belum dikenal, belum bisa diceritakan, kemudian dia pingin dikenal, pingin diceritakan, maka dia mentajalikan dirinya. Tajali dirinya itulah disebut namanya nur. Nur inilah sebenarnya tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Dalam bahasa hadis, tafakkaru fi khalqillah. Nah, ini maksudnya tuh Bapak Ibu. Pikirkan olehmu ciptaannya, ini maksudnya ciptaan itu. Kalau ini adalah ciptaannya, apakah dia ini, zat itu yang bernama Allah, dia menciptakan nur itu di luar dirinya, atau dia menciptakan nur itu dari dirinya sendiri? Dari dirinya sendiri. Karena nur ini diciptakan bukan di luar dirinya, pada dirinya sendiri, maka disebutkanlah oleh Allah wa ja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya nur itu adalah bahagian daripada diriku. Kalau nur itu bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu tiada lain siapa itu? Adalah Allah itu sendiri itu. Paham Bapak Ibu sampai sini? Nah, sekarang kita masuk lagi, ya, kita sempurnakan dia. Ketika Allah sudah mentajalikan dirinya yang disebut namanya nur, ya, karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah nur ini dengan nur ilahi. Nur ilahi. Atau disebut juga namanya dengan nur Allah. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan, disebut namanya nur ilahi, atau disebut nama lain nur Allah. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang wujud nyata dirinya, nur ini tempat memandang akan rupa dirinya, nur ini tempat memandang cermin dirinya, maka disebutlah nur ini dengan Nur Muhammad. Nah, itu Bapak Ibu, Nur Muhammad. Sekarang mana yang dikatakan Nur Muhammad itu? Yang dikatakan Nur Muhammad itu, itulah sebenarnya Nur Allah. Mana yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah Nur Allah atau Nur Ilahi? Atau di sebaliknya, mana yang disebut Nur Allah, Nur Ilahi itu adalah Nur Muhammad? Pertanyaannya, Nur Muhammad dengan Nur Allah itu, apakah dua yang berpisah atau dua yang tiada berpisah? Dua yang tiada berpisah. Kalau dua yang tiada berpisah, berarti Nur Allah dengan Nur Muhammad itu esa, satu dia Bapak Ibu, satu dia. Cuma penyebutannya saja yang berbeda, ya. Karena dirinya asalnya daripada Tuhan, disebut nama Nur Allah atau Nur Ilahi. Karena nur ini tempat memandang nyatanya rupa Allah, disebut namanya Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad dengan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu esa, satu dia. Kalaulah dia memang esa, satu, setiap nama ada orangnya nih. Nah, ini dia. Ini kan bersebutan nih. Nur Muhammad itu sebutan baru. Di dalam kaji, al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Maksud esa, apapun yang kita sebut, Bapak Ibu mesti jelas orangnya, mesti tahu wujudnya. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Ini wujudnya. Disebut namanya mik, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya Nur Muhammad, yang mana wujudnya, yang mana orangnya, mesti jelas. Yang dikatakan Nur Muhammad, mana wujudnya, mana orangnya, seisi alam ini Nur Muhammad namanya Bapak Ibu.
Seisi alam ini Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu adalah Nur Muhammad. Ini hadir nih Nur Muhammad nih. Walaupun Nur Muhammad itu seisi alam, Nur Muhammad ini ya seisi alam, akan tetapi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada seisi alam ini, itulah yang disebut namanya dengan insan. Nah, itu kesimpulannya. Itulah yang disebut namanya dengan insan. Nah, saya ulangi lagi. Nur Muhammad ini adalah seisi alam, apapun bentuk dan rupanya. Akan tetapi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sisi alam, itu yang disebut namanya insan. Insan inilah yang dikatakan Nur Muhammad, atau disebut Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, nanti salah Bapak Ibu. Insan inilah yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad. Dan Muhammad itulah yang disebut namanya wujud diri Allah. Insan ini yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad, dan Nur Muhammad itu yang disebut namanya wujud diri Allah. Nah, kalau dihantarkan dengan bahasa kiasnya, Allah gaib ke dalam Muhammad, Muhammad gaib ke dalam insan. Maka jangan Bapak Ibu cari Allah karena dia telah gaib ke dalam Muhammad. Jangan Bapak Ibu cari Muhammad karena Muhammad sudah gaib pada insan. Lalu kenalilah namanya insan. Siapa yang sudah mampu mengenal insan, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad, pasti dia kenal Allah. Rupanya Allah itu sudah nyata, rupanya disebut insan ini. Disitulah Allah mengatakan al-insanu sirri wa ana sirahu. Nah, insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, kenalilah insan. Karena insan itu rahasiaku, Tuhan. Rahasiaku itu adalah aku. Itu makna yang sebenarnya. Aku ini yang dirimu. Aku ini yang dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Disitulah orang-orang arifin selalu menyampaikan kaji itu dengan bahasa kias. Allah berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang wujud. Allah berselindung pada yang nyata. Itu maksudnya, kalau Allah berselindung pada yang terang, Allah berselindung pada yang wujud, Allah berselindung pada yang nyata, segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang terang, itulah sebenarnya wujud nyatanya akan diri Allah itu. Makanya kita mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah Allah itu pada diri. Jangan mencari dan menemui Allah di luar diri. Apa kata Rasul? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Allah itu berselindung pada dirinya. Allah itu berselindung pada yang nyata. Allah itu berselindung pada yang wujud. Kalau dirinya ini wujud, dirinya ini nyata, dirinya ini terang, maka wujud terang dan nyatanya dirinya, inilah sebenarnya wujud nyatanya Allah itu. Atau Ustaz gunakan bahasa lain, kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah secara sempurna, terang dan jelas, pandanglah Allah itu pada diri Bapak Ibu ini. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah secara asli, secara ori. Tapi ingat, diri Bapak Ibu bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, akan tetapi diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah. Kalau udah paham kita di situ, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Itu bahasanya itu.
Sembunyikan diri Allah itu pada diri insan. Tak boleh lagi insan mengatakan dirinya Allah. Jangan dikatakan Allah itu diri kita. Sembunyikanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Contohnya, kalau beras sudah menjadi nasi, beras sudah menjadi lontong, bolehkah nasi dan lontong mengatakan dirinya beras? Tidak boleh. Yang boleh itu bagaimana? Yang beras, yang nasi, yang lontong katakan lontong, yang beras katakan beras. Walaupun lontong tidak pernah mengatakan dirinya beras, nasi juga tidak pernah mengatakan dirinya beras, karena dirahasiakannya diri beras itu pada lontong, dirahasiakannya beras itu pada nasi. Namun nasi dan lontong sadar sesadar-sadarnya bahwa lontong dan nasi itu itulah sebenarnya wujud nyatanya beras. Disitulah rahasia bahasa kiasnya, bahwa sembunyikanlah, rahasiakanlah beras itu pada nasi dan pada lontong. Rahasiakanlah Allah itu pada diri insan. Walaupun insan tidak mengatakan dirinya Allah, insan tidak mengatakan dirinya Tuhan. Karena insan sadar, sesadar-sadarnya bahwa insan ini tiada lain, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Jadi ini bukan pengakuan Bapak Ibu, jangan salah nanti. Mengaji ilmu tauhid bukan mengaku Tuhan. Mengaji ilmu tauhid bukan ingin jadi Tuhan. Belajar ilmu tauhid cukup untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud dan yang ada sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dan kita nggak pernah ada. Karena kita tidak pernah ada, maka ucapkanlah melalui lisan kita ini suatu kalimat hauqala. Hauqala itu apa tuh Pak? Itu dia kalimat hauqala itu, ini dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Maksudnya tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar, tidak ada yang kalam ilmu kudrat, tidak ada yang hayat, melainkan yang wujud, yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang irodat, dan yang hayat itu billah, adalah Allah. Allah. Mana yang Allah tuh? Inilah wujudnya nih. Ini dia. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar kalam, ilmu kuda, iradat dan hayat, melainkan Allah. Allah tuh nina wujudnya. Jadi memandang wujud Allah itu, lihat Bapak Ibu. Mana yang dikatakan wujud Allah itu? Yang dikatakan wujud Allah itu mulai dari ubun-ubunnya, ujung rambut ini, sampai ujung kakinya. Ini wujud Allah. Wallahu nafsiyun, nih. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan akulah dirinya yang wujud itu sebenarnya. Jadi Allah mengatakan Allah itu ya diriku dan diriku itulah wujud yang sebenarnya. Maka yang dikatakan wujudullah itu inilah dia insan. Yang insan itu yang mana? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang disebut wujudullah. Ini disebut wujudullah. Kalaulah ini wujud Allah, lalu sami'nya kemana melihatnya? Kalau ini wujud Allah, sami'nya kemana memandangnya? Ini dia, sama telinga. Basirnya kemana melihatnya? Ke mata. Kalamnya kemana memandangnya? Kepada muncungnya. Ilmunya kemana memandangnya? Kepada akal nih. Irodatnya kemana melihatnya? Di hati. Irodat. Sini. Kudratnya kemana memandangnya? Kaki. Hayatnya kemana memandangnya? Hayat. Nih. Napas yang keluar masuk melalui hidungnya turun naik tuh. Ini yang disebut wujudullah ainullah. Makanya dikatakan khalaqal insan ala surati rahman. Lihat.
Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman itu siapa tuh? Allah tuh dah. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Nih. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambar rupa dirinya. Makanya memandang, melihat Allah itu, lihat, pandanglah Allah itu pada diri insan. Diri insan inilah wujud nyatanya diri Allah. Jangan keluar diri. Disitulah Rasulullah menjelaskan. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Wahai Umar, atadri man ana. Atadri man ana. Hei Umar, tahukah kamu siapa aku ini? Siapa rahasia aku ini yang sebenarnya? Apa jawab Umar? Ana la adri ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Aku tak paham, aku tak tahu ya Rasulullah siapa engkau sebenarnya. Maka cukuplah Allah dan Rasulnya sajalah yang paham dan mengerti siapa engkau yang sebenarnya. Barulah Nabi menjelaskan, Ana Ahmad bilal mim. Ana Arabi bilang ain. Ana Ahmad bilang min. Aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Ibu? Ahad. Ahad itu artinya Esa. Siapa yang Esa tuh? Allah. Ana Arabi bilang ain. Aku ini adalah Arab, tidak ada huruf ainnya. Arabi kalau nggak ada huruf ainnya apa bacanya? Robbi. Apa artinya itu? Tuhan. Disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'ahul haq. Hai Umar, ro'ani faqad ro'ahul haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku ini, ya, dalam pandangan batinmu, pandangan ruhanimu, udah mampu kamu memandang aku, udah sama kamu memandang hak. Siapa yang hak itu? Allah yang hak itu dah. Rupanya memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Inilah yang disebut namanya orang yang telah kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Sebelum innalillah, sebelum kita dikafani. Itulah orang yang kembali kepada Allah itu. Yang dibahasakan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan diri sebelum ajal. Maksudnya matikan diri sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Itu makna yang sebenarnya. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan diri dalam hidup. Makna yang sebenarnya, matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan merasa dirimu bersifat. Matikan itu. Kalau bahasa kiasnya orang kita, keluar kita dari diri kita. Apa kata Allah? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Itu maknanya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa wujud, apabila engkau merasa wujud, engkau merasa sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat, maka engkau tak mengenal aku, Tuhan. Sebenarnya yang wujud itu aku. Yang mendengar aku, yang melihat aku, yang berkata aku, yang mengetahui aku, yang kuasa berkehendak dan hidup itu aku. Akan tetapi, bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau dah sadar engkau, memang engkau itu tiada,
Sadar engkau bahwa engkau itu tiada, nih. Engkau itu tuli, engkau itu buta, engkau itu bisu, engkau itu bodoh, engkau itu lemah, engkau itu papa, dan engkau itu mati. Sadar engkau bahwa engkau itu tiada dan mati. Ketika itulah engkau kenal aku, karena yang ada itu aku. Kalau aku yang ada, yang mendengar tuh aku tuh, yang melihat tuh aku, yang berkata aku, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan yang hidup tuh aku, kata Allah. Itu namanya dah kembali ala masuk saruang ke dalam pisaunya tuh mah. Saruang lah masuk ke dalam pisau. Maknanya memulangkan diri kepada Allah itu makna yang sebenarnya wujud aku, wujud Allah. Wujud Allah dengan sendirinya. Maksudnya aku ini ada karena adanya Allah, Allah ada dengan sendirinya. Kalau Allah ada dengan sendirinya, maka adanya aku, inilah wujud nyatanya adanya Allah itu sebenarnya. Sami aku, sami Allah dengan sendirinya. Aku mendengar karena sami'nya Allah, Allah mendengar dengan sendirinya. Maka mendengarnya aku, inilah nyatanya si sami itu. Kalam aku, kalam Allah dengan sendirinya. Ilmu aku, ilmu Allah dengan sendirinya. Kudrat aku, kudrat Allah dengan sendirinya. Iradat aku, iradat Allah dengan sendirinya. Hayat aku, hayat Allah dengan sendirinya. Itu maksudnya, aku ini hidup karena hayatnya Allah, Allah hayat dengan sendirinya. Maka hidupnya aku ini, inilah nyatanya si hayat itu. Itu maksudnya ala masuk saruang ke dalam pisau itu. Ini yang sudah bertemu. Ini yang sudah berjumpa. Jadi berjumpa Allah itu jangan tunggu kita dikafani oleh umat. Jangan tunggu kita dimandikan oleh jamaah, oleh pengurus. Jangan. Bertemu Allah itu di waktu hidup, ya, dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada insan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Wa anibu nih. Wa anibu ila rabbikum. Fafiru ilallahi, fafiru ilallahi. Maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Maksud bersegera kembali kepada Allah itu, menemui Allah itu maksudnya bukan kita di bumi dan Allah di langit, bagaimana begitu maminya. Bukan seperti kita menemui ayah bunda kita. Ya, kayak mau lebaran ini, kita pulang kampung, temui ayah kita, bukan seperti itu. Menemui Allah itu maksudnya sesegera mungkin pada diri sendiri. Ini contoh. Ini Ustaz contoh, bawa contoh lagi. Ini gelas kata Ustaz. Gelas kaca. Gelas dengan kaca ini berpisah, Bapak Ibu? Tidak kan? Lalu kalau kita masukkan ayat itu, wa anibu ila rabbikum. Bersegeralah kamu kembali kepada aku. Maksudnya, apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Kata siapa tuh? Kata kaca. Padahal kaca dengan gelas, gelas dengan kaca itu dua yang tidak berpisah. Kalau dua tiada berpisah, maksudnya, wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku, kata kaca. Makna yang sesungguhnya, wahai gelas, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu, itulah wujud nyatanya diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya akan rupa diriku. Akulah yang beraku-aku di dalam keakuan diriku sendiri. Itu udah kembali Bapak Ibu. Pulangnya alun leda. Itu maksudnya itu. Kembali adalah pulangnya alun. Kapan pulangnya? Lah bapisah
meninggalkan jasadnya baru innalillahi wa inna. Itu udah sempurna tuh Bapak Ibu dah. Ya, itu memahaminya di waktu sekarang ini. Kalau kita sudah paham, kita ada kembali kepada Allah dengan cara menyadari diri kita ini siapa sebenar-benarnya, disitulah kita telah pulang dan kembali. Apa kata Rasul? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Allah itulah asal segala yang wujud. Allah itulah asal segala yang ada. Allah itulah asal segala sesuatu. Allah itulah asal sekalian alam. Kalau Allah itu asal segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu dan segala alam, maka semuanya itu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Berpulang dan kembali kepada Allah, di mana alam, sesuatu yang wujud, dia sudah menyadari dirinya sesadar-sadarnya bahwa dirinya inilah bentuk nyata rupanya diri Allah itu yang sesungguhnya. Itu sudah kembali. Maka bahasa kembali itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita supaya kita kembali kepada rahasia hakikat diri kita yang sebenarnya. Siapa yang sudah menemui si akmal dirinya, siapa yang telah menemui sejati dirinya, siapa yang telah menemui diri sejatinya, siapa yang telah menemui diri sebenar diri, ketika itu dia telah pulang dan kembali itu Bapak Ibu. Diantarkan dengan bahasa kaji kata Ustaz, karena asal kita ini adalah Tuhan, pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Di ma datangnya situ, pulangnya di ma, hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita ini adalah Allah, pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Ketika itu tidak ada bahasa pulang lagi. Tak ada bahasa kembali. Karena Allah itu tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Allah tidak terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh tempat, masa, dan zaman. Bahkan segala tempat, ruang, dan waktu, dialah yang menciptakan, dia yang menjadikan. Yang menjadikan masa itu yang jadi masa. Yang menjadikan waktu itu yang jadi waktu sebenar-benarnya. Makanya Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Karena dia wujud qiyamuhu binafsihi. Situ rahasianya Bapak Ibu. Ini sudah memahaminya. Makanya kita tarkikan kembali. Ini tanazul tadi nama Bapak Ibu. Tanazul ya. Ini tanazul. Tanazul. Apa arti tanazul Ibu-ibu? Tadi? Tanazul apa artinya Pak? Memandang dari atas ke bawah. Memandang dari pucuknya ke bawah. Ini dari ini ya. Ini insan. Sekarang dari kosong ya sudah nyata menjadi nur, sudah nyata dia berupa insan. Yang ini ya. Nih, sekarang kita tarkikan lagi. Ini tarkik namanya. Tarkik itu apa artinya Bapak? Memandang dari bawah ke atas, tarkik namanya. Lihat, kalau kita memandang dari bawah ke atas, siapa insan ini? Siapa insan? Adalah nur. Itu dia Bapak Ibu. Yang dikatakan insan itu adalah nur. Siapa nur? Siapa nur? Itu adalah zat. Ya. Siapa nur? Nur itu adalah zat. Zat itu siapa namanya? Allah. Apa kata Allah tuh? Kalau zat itu namanya Allah, apa kata Allah? Halo? Fazalikumullahu rabbukumul haq. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi zat itu namanya Allah. Jadi insan itu adalah nur, atau nama lainnya apa nih? Nur apa namanya? Nur Muhammad. Bahasa lain daripada Nur Muhammad apa? Nur apa namanya? Lihat nih, lihat. Nama lain. Insan itu adalah Nur Muhammad. Nama lain daripada Nur Muhammad ini disebut namanya Muhammad Mustafa. Ya, Muhammad Mustafa.
Atau bahasa lainnya, nur ini sebut namanya Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus. Atau bahasa lainnya disebut namanya Sayyidul Anbiya. Ya. Atau disebut namanya Nur Allah. Jadi insan itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad Mustafa atau namanya Nurullah, ya, Ruhul Kudus. Nur Allah itu juga dia. Siapa Ruhul Kudus? Siapa namanya Nur Muhammad Mustafa? Siapa namanya Nur Muhammad? Nur Muhammad itu atau Ruhul Kudus itu tiada lain adalah Allah. Ini dia. Nah, ini cara menghantarkan kajinya. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan, pandang satu wujudnya bahwa zahir batin itu adalah siapa tuh? Allah. Itu dia tuh. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan, pandang satu wujudnya bahwa zahir batin itu adalah Allah. Kalau zahir batin itu adalah Allah, yang sudah nyata wujud rupanya disebut insan, kemana memandang nyatanya secara zahir dan batin pada insan ini? Ini kalau dibagi lagi, kemana tempat memandang nyatanya Allah secara zahir dan batin pada insan ini? Zahirnya Allah nyata pada zahirnya Allah nyata pada insan ini pada tubuh. Batinnya Allah nyata pada insan ini pada ruh. Itu dia maksudnya. Zahir batin tuh.